Mending jadi karyawan. Kalau secara per bulan mungkin gedean omset. Saya lebih memilih jadi karyawan seumur hidup sampai meninggal. Nauzubillah. Nama Dita, minuman kesukaan air putih. Nama Hendy, minuman kesukaan susu soda api. Nama saya Aldo, minuman kesukaan saya adalah air, susu, soda. Api udah dipakai nih. Nama gue Yongki Gesa, minuman kesukaan air putih. Nama Naufal, minuman kesukaan es kelapa. Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Masih karyawan. Karyawan? Iya. Tapi juga wirausahawan? Iya. Ada usaha kaos kaki, terus bareng teman ada usaha tas, terus juga ada minuman. Jual beli motor. Jadi usaha sampingannya itu sebagai ilustrator sama sebagai penulis lepas. Usahanya buka kedai kopi. Saya jual kaos basket big size gitu. Wah, kok tahu? Lebih gede sebagai karyawan. Yang sampingan sebetulnya kalau lagi nggak males-malesan. Cuma kalau stabilitas ya enakan gaji. Gaji. Kalau secara per bulan mungkin gedean omset. Gedean mana omset sama gaji? Kalau kita bandingkan gaji saya sekian, adalah gaji saya cukup untuk kehidupan sehari-hari saya, dan omset saya 0. Saya rasa nggak ada yang lebih kecil daripada 0 ya, jadi pasti gedean gaji. Karyawan. Karena nggak ada yang berhasil, saya tahu. Mending jadi karyawan. Untuk sekarang masih jadi karyawan. Untuk saat ini pilih jadi karyawan dulu deh. Kalau disuruh milih salah satu, kalau boleh berhasil, saya lebih pengen jadi wirausahawan berhasil. Tapi untuk sekarang, karena hidup tidak ada yang tahu, saya lebih memilih jadi karyawan seumur hidup sampai meninggal. Nauzubillah. Soalnya asuransi dibayarin, terus beberapa hal di cover gitu, terus nggak harus mikirin kayak harus ngegaji orang dan lain-lain. Pajak juga dilaporin. Lebih ke karena kurang yakin aja sih. Karena kalau jadi karyawan kan kita nggak terlalu mikirin bisnis kita ya, harus growth-nya kayak apa. Jadi tinggal jalanin aja job desk yang sekarang gitu. Sedangkan kalau jadi wirausaha kan kita harus mikirin tantangannya ke depan apa, cara menghadapinya gimana gitu. Karena untuk sementara ini lebih challenging di karyawan, kayak gue perlu mengenal gimana cara perusahaan bergerak, terus apa aja resiko-resiko yang ada, terus gimana cara developmentnya juga gitu sih kurang lebih. Sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari menjadi karyawan dan menjadi wirausahawan? Ini dari sisi income-nya berarti ya? Dari sisi income-nya. Oke, ini dari yang aku tahu ya. Dari yang aku tahu sih kalau jadi karyawan pastinya kan itu lebih gampang sih untuk mengatur income-nya karena biasanya itu dapat gaji setiap bulan. Gitu ya. Jadi kita udah bisa ibaratnya pakai strategi yang sama lah dari bulan ke bulan. Tapi kalau misalnya wirausaha itu biasanya kekurangannya adalah banyak nih dari di lapangan yang income-nya itu masih belum jelas karena kecampur gitu ya, karena kan kalau kita tahu wirausaha itu perlu modal. Jadi ketika dia menghasilkan itu digulung lagi kan ya, jadi dia bingung biasanya mau ngambil berapa, atau kadang-kadang diambil semua nanti nggak diputar lagi modalnya, usahanya malah macet juga. Jadi mungkin lebih ke gimana cara income-nya itu didapatkan sih. Jadi kalau mungkin karyawan bisa punya privilege jadi lebih mudah gitu ya, karena udah pasti masuk, jumlahnya juga mungkin nggak akan jauh beda setiap bulan. Tapi kalau wirausaha tuh biasanya lebih fluktuatif gitu ya, gimana bisnisnya bagus apa enggak. Terus kadang-kadang juga ada potensi buat kecampur-campur. Kalau gitu ada nggak sih Kak sebenarnya tips atau trik untuk budgeting, financial planning untuk orang-orang yang pemasukannya tuh fluktuatif, nggak tentu?
buat orang-orang yang penghasilannya mungkin bisa beragam banget ya dari bulan ke bulan, kadang-kadang bahkan nggak ada income. Itu kalau aku biasanya saranin untuk pakai income rata-rata. Gimana tuh maksudnya? Gitu. Misalnya 12 bulan terakhir ataupun 6 bulan terakhir gitu kan ketahuan tuh. Misalnya ke belakang 6 bulan ke belakang itu income kita berapa tuh? Kita rata-ratain aja. Gitu. Nah, biasanya itu bisa tuh. Jadi misalnya kalau kadang-kadang income-nya ada 5 juta, 15 juta, terus 12 juta. Misalnya rata-ratanya ternyata 10 juta. Ya udah, kita anggap penghasilannya tiap bulan itu 10 juta. Gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalnya pengen lebih konservatif lagi, itu bisa pakai cari income yang paling rendah dari 6 bulan terakhir. Oh, itu yang jadi patokan. Ya, jadi misalnya dari yang paling rendah tuh misalnya pernah cuma 6 juta. Ya udah, pakai 6 juta aja. Jadi anggapannya kalau kita bisa menghasilkan minimal 6 juta, itu kita nggak akan terganggu tuh cash flow-nya. Ya udah, thank you ya Kak Reman. Sama-sama.